Malam-malam istimewa yang konon dikabarkan seperti beribadah dalam 1000 bulan. Atau dalam hitungan 83 tahun umur manusia. Beruntung bagi mereka, manusia maupun jin, yang menemukan malam-malam itu. Berarti bukan hanya golongan manusia saja, Yaki? Itu untuk semua. Untuk semuanya. Mereka yang diperintahkan untuk beribadah, yaitu manusia dan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan kami tim Maung Majapahit. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah dalam keadaan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kali ini saya ditemani oleh Mas Malik. Nah, serba hitam pada malam hari ini. Kepada semua saudara-saudara kami yang ada di luar sana yang sudah membantu menyupport kami, channel kami untuk lebih berkembang lebih baik lagi, kami doakan semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya, dianugerahkan kesehatan kembali sehat, bisa beraktivitas kembali, bisa beribadah kembali. Dan juga kepada saudara kami yang ada di luar sana juga, yang di luar negeri, semoga diberikan kesehatan juga. Terima kasih sudah menyupport, membantu channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui, yang memahami makna dibalik bulan suci Ramadan ini dari sisi gaibnya. Kita akan ngobrol, berbincang-bincang, kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi. Lalu saja kita menghadirkan salah satu sosok gaib tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang ada di tasbih dari beliau sang yang cahaya dan untuk bersihkan ruangan mediator dari segala penjuru arah matahari. Bersihkan semuanya penyusup-penyusupnya yang ada di ruangan mediator, dan juga proteksi dari segala penjuru arah matahari, dari segala penyusup-penyusup yang akan mengganggu ataupun mencoba menyusup. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan ruangan mediator. Allah. Bersihkan semua. Apapun yang terjadi tidak berefek apa-apa ke tubuh jasad mediator dan 9 rukun. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dan 9 cahaya yang saya minta hadirkan salah satu gaib yang mengetahui secara detail keistimewaan bulan suci Ramadan ini. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Silakan masuk ke tubuh mediator. Allah. Masuk.
suara atau sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum saya jawab, seperti biasanya kami memproteksi dulu, takut nanti ada penyusup. Silakan membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali sholawat. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jenengan sudah berkenan hadir di sini. Mohon maaf, ini kalau boleh tahu dengan golongan apa? Saya dari golongan jin. Yang berdiam di Pulau Jawa, bagian tengah. Di depannya ada hidangan makanan dan minuman yang disukai Allah. Terima kasih. Sama-sama. Ini saya panggilnya apa? Mbah, Eyang, atau bagaimana? Biar enak. Dipanggil apapun boleh. Tapi lebih enak saya dipanggil sebagai Aki. Oh, siap Aki. Nah, ini begini Aki. Aki Warsito. Aki Warsito. Kelihatannya sesepuh ini kalau dilihat dari namanya. Gini Aki Warsito. Saya ingin ngobrol dengan jenengan tentang bab masalah keistimewaan di bulan Ramadan ini, baik bagi yang muslim ataupun yang non muslim. Nah, ini kan pada saat ini kan sedang bulan Ramadan. Nah, ini kalau dari sisi gaibnya yang jenengan ketahui, keistimewaan tersebut itu apa saja, Mas? Aki. Baik, hanya yang sebatas sepengetahuan saya saja. Ya, monggo. Yang bisa saya ceritakan. Bulan Ramadan, 1 bulan utama dalam 1 tahun. Bulan spesial, bulan penuh rahmat, di mana ayat suci pertama kali diturunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang dinanti-nanti oleh beliau, di mana pahala digandakan berlipat-lipat. Begitu pula dengan dosanya pun juga digandakan berlipat-lipat. Nah, terus pada saat bulan Ramadan saat ini, Mbak, apakah benar atau apa itu namanya, iblis-iblisnya itu dirantai? Atau hanya iblisnya saja atau beserta anak buahnya semuanya, Mbak?
anu Aki? Sebatas pengetahuan saya, yang dibelenggu adalah iblis-iblis yang ada di pusat-pusat hunian mereka. Sedangkan mereka jin-jin, bahkan siluman yang masih fasik, tugasnya sama dengan manusia, yaitu beribadah bagi mereka yang sadar dan sudah muslim. Mereka yang fasik pun masih berkeliaran. Sama halnya dengan manusia. Ada yang puasa dan ada yang tidak. Jin pun juga begitu. Di bulan Ramadan mereka ada yang beribadah, ada yang pula masih mengganggu manusia. Masih tetap ada ya. Yang dibelenggu adalah iblis pusat. Pusatnya sana. Di tempat persembunyiannya, di singgasananya. Itu yang sebatas pengetahuan saya. Nah, terus ada lagi Aki. Nah, ini ada lagi salah satu yang paling istimewa. Ya, keistimewaan bulan Ramadan. Monggo diceritakan Aki. Bulan yang penuh rahmat. Di setiap detiknya rahmat itu turun. Dari 30 hari itu ada satu hari yang istimewa. Ya. Dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ya hanya bagi mereka orang-orang yang beruntung menemukannya, meraihnya, menikmatinya. Malam-malam istimewa yang konon dikabarkan seperti beribadah dalam 1000 bulan. Atau dalam hitungan 83 tahun umur manusia. Beruntung bagi mereka, manusia maupun jin, yang menemukan malam-malam itu. Berarti bukan hanya golongan manusia saja, ya Ki? Itu untuk semua. Untuk semuanya. Mereka yang diperintahkan untuk beribadah, yaitu manusia dan jin. Nah, itu bagi yang beribadah. Kalau pada saat malam tersebut, untuk bagi saudara-saudara kami yang melakukan istilahnya, bicara kasarnya, maksiat, itu bagaimana, Aki? Sama, karena Allah itu maha adil. Jika di malam itu seseorang itu melakukan maksiat, maka sama seperti dia melakukan maksiat selama 1000 bulan. Waduh. Tidak luput di setiap detiknya, melakukan terus menerus selama 1000 bulan. Dilipat gandakan juga ya Ki? Benar. Ada pula golongan manusia-manusia yang lalai di malam-malam itu, melewatkan malam-malam itu. Malam yang dikatakan ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan dikatakan pula di hari-hari ganjil. Dan malam di sepertiga terakhir hari itu. Nah, kalau menurut aku sendiri, ini ciri-cirinya, untuk ciri-cirinya
di malam-malam tersebut itu Yang saya sampaikan tadi sudah ciri-ciri. termasuk ciri-cirinya. Tapi yang lebih utama yang saya dengar dan yang pernah disampaikan kepada kami, bahwa di malam itu malaikat-malaikat yang ada di bumi naik ke langit, dan malaikat yang ada di langit turun ke bumi. Perputaran pergantian tugas dan turunnya rahmat begitu besar di malam itu. Itu pun bisa dilihat bagi mereka yang sudah sampai di alam malakut. Hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang hatinya bersih. Sedangkan saya sendiri belum sampai di tahapan itu. Masih proses. Saya hanya mendengar dari mereka yang sudah mengetahui, sudah sampai di alam malakut. Bahkan Aki sendiri pun juga masih berproses. Ya, saya pun masih hina, masih banyak dosa. Sama Aki, saya juga. Nah, ini begini Aki. Beruntung bagi mereka yang menemukan itu. Wajah mereka berseri-seri, bercahaya. Masya Allah, indahnya wajah itu. Wajah yang bahagia, wajah yang cerah. Tidak hanya langit yang cerah, tapi wajah dan hati mereka yang menemukan malam itu sungguh teramat cerah. Di malam-malam itu dan sebelumnya mereka melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Tidak hanya memperbaiki ibadahnya, tapi juga hablu minan nasnya, berbagi, bersejahtera kepada manusia yang lain. Bersedekah, semua harta mereka disedekahkan. Karena mereka benar-benar menantikan malam itu. Pasrah dan ridho kepada Allah yang menemukan mereka dengan malam itu. Ya, semoga kita semua, saya jenengan dan juga teman-teman bisa berjumpa, bertemu dengan malam ya, jangan lengah, jangan sekalipun lengah. Hati-hati malamnya, jangan tidur, berbanyak sholawat. Ataupun melakukan ibadah yang lain sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kalian semuanya. Nah, ini kan tadi jenengan kan berbicara kalau malam istimewa itu di malam-malam terakhir. Nah, itu di malam ganjil atau malam genap ya, Pak Aki? Di malam-malam genap 10 hari terakhir. Sampai hari raya, sampai Idul Fitri. Sebelumnya dipersiapkan, bahkan mulai dari sekarang, sebelum di 10 hari terakhir itu dipersiapkan, dilatih semangatnya. Semangat untuk meraih. Ya. Mungkin dari Aki sendiri untuk pesan-pesan kepada saudara-saudara kami yang di luar sana, terutama kami yang di sini, nah, untuk menyiasati ataupun bisa menantikan malam tersebut bagaimana, Aki? Jangan sampai terlena. Malam yang penuh rahmat itu, terang benderang. Bisa jadi dan tidak selalu. Langit akan tersingkap. Hamparan langit akan terlihat. Permadani hiasan langit akan berkilau. Begitu pula manusia-manusia yang telah menemukan malam itu. Beruntung bagi mereka. Satu saran saya, hanya
bergantung dan memohonlah kepada Allah. Jangan pernah lalai dalam mohon ampunan kepada Allah. Dan mohon dipertemukan dengan malam-malam itu. Di malam-malam itu, mulai dari paginya sebelumnya, perbanyak ibadah, sedekah sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Apapun, jika tidak punya uang sekalipun, maka sedekah dengan tenaganya. Jika sakit pun sedekah dengan doanya. Sedekah dengan mulutnya yang selalu bertutur kata yang baik. Hindari menghinakan orang lain, hindari berpikiran negatif kepada orang lain, sekalipun itu benar. Pas kondisi malam-malam terakhir, nah itu apakah keadaan kondisi langit yang begitu terang benderang itu apakah menyeluruh dunia atau hanya di satu tempat saja? Itu kuasanya Allah. Tapi yang pasti di tempat di mana orang-orang banyak yang menemukan malam-malam itu. Yang pasti di mana jika masih terdapat maksiat di tempat itu, maka langit masih tertutup. Oh, berarti tidak. Itu yang dikabarkan kepada saya. Begitu ya. Saya kira ini menyeluruh total semuanya, yang di seluruh dunia akan terbuka semuanya. Tapi ternyata di tempat maksiat malah tertutup begitu. Allah itu tidak terhijab. Makhluknya lah yang terhijab. Bumi pun itu juga makhluk. Manusia pun makhluk. Termasuk awan itu makhluk. Semuanya patuh kepada Allah. Mungkin ada pesan lagi, Aki? Tidak ada. Saya hanya berharap mereka yang masih bersyukur dan masih punya iman, terlebih yang menyaksikan ini, mendengarkan ini, mudah-mudahan bertemu dengan malam-malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan diangkat semua balak-balak bencana yang sudah dinaskan datang untuk umat manusia. Saya hanya bisa berdoa, sisanya kembali ke manusia itu lagi. Ya benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Perbanyak sholawat dan selalu perbanyak sholawat. Karena di bulan barokah ini saya undur diri, saudaraku. Terima kasih Aki sudah mau hadir. Salah kata. Terima kasih. Dan kebodohan saya. Ya, kita sama-sama belajar Aki. Semoga lanjutkan tugasnya. Terima kasih suguhannya, etikat baiknya saya terima. Ya Aki ya, buat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi proses perbincangan kami dengan salah satu gaib yang mengetahui ciri-cirinya, yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak membahas sedikit tentang keistimewaan bulan Ramadan ini. Ya, kepada saudara-saudaraku, apapun informasi dari gaib, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tapi dikaji kembali, diambil hikmahnya. Semoga ada salah satu pelajaran yang berharga untuk kita semuanya, untuk belajar lebih baik lagi. Karena hidup
di dunia ini hanya satu kali, mampir ngombe. Nah, terima kasih pada saudaraku, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.